Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara para sobat dan handai tolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kita akan membahas satu tema yang menarik pada malam hari ini berkaitan dengan persembahan persepuluhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini seringkali menjadi diskusi, apakah harus memberikan persembahan persepuluhan? Apakah nilainya harus 10% atau 1/10 dan lain-lain yang mungkin menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah umat Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan mengupas hal ini. Terlebih dahulu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para sobat dan handai, kita buat dulu definisi dari persembahan persepuluhan. Jadi dia adalah persembahan 1/10, 10%. 1/10. Jadi misalkan kata orang bekerja 1 bulan dengan upah 10 juta dia dapatkan, maka dia sisihkan 10% atau 1/10-nya yaitu 1 juta untuk dipersembahkan. Ambil contoh, andai kata dia berpendapatan 1 bulan 3 juta, maka dia sisihkan 1/10 atau 10% yaitu 300.000 untuk dia persembahkan. Nah itu yang namanya persembahan persepuluhan, persembahan 1/10. Nah, berkaitan dengan hal ini, lantas bagaimana kita menelusurin sejarah perkembangan dari konsep persembahan persepuluhan? Terlebih dahulu, Bapak Ibu saudara-saudara, para sobat dan handai tolan sekalian, tentu kita mengawalinya dari Yudaisme, dari orang Yahudi. Perintah dalam agama Yudaisme berkenaan dengan persembahan persepuluhan. Dari situ dimulainya dalam catatan Perjanjian Lama. Nah, sebenarnya selain persembahan persepuluhan itu di dalam Yudaisme masih ada persembahan-persembahan lainnya, persembahan buah sulung, persembahan hasil pertama dan lain-lainnya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum Yudaisme, sebelum orang Yahudi mengenal dan menerapkan persembahan persepuluhan, sebenarnya bangsa-bangsa di sekitar, yaitu dunia timur dekat kuno, berbagai suku bangsa di sana, mereka punya kebiasaan ini, punya kultur ini, punya budaya ini, punya tradisi ini, yaitu tradisi mempersembahkan 1/10 persepuluhan. Dari situ berkembang ke dalam Yudaisme. Dan ketika nantinya dalam Perjanjian Baru gereja lahir dan berkembang, di zaman Yesus orang-orang Yahudi tetap menjalankan persembahan persepuluhan, merupakan pengajaran dalam Yudaisme. Dan ketika Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun, dan gereja lahir, maka orang-orang Kristen pada mula-mulanya kebanyakan punya latar belakang Yahudi. Orang-orang Kristen pada mula-mulanya sebagian besar adalah dengan latar belakang Yudaisme, dan oleh karena itu mereka tetap menjalankan persembahan persepuluhan. Terus gereja berkembang dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, dikatakan begitu dalam Kisah Para Rasul. Jadi gereja mulai tersebar ke suku bangsa lainnya, ke kerajaan lainnya, ke berbagai pelosok di dunia ini. Maka masuk ke berbagai macam orang, berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Nah, pada saat itu kita akan bertemu dengan gereja-gereja dari suku-suku tertentu. Mereka sama sekali tidak punya konsep namanya persembahan persepuluhan. Tapi karena mewarisi tradisi dari dunia timur dekat kuno, Perjanjian Lama, Yudaisme, terus ke Perjanjian Baru, dan akhirnya sampai ke gereja, mereka dengar-dengar juga konsep persembahan persepuluhan. Nah, dari situ terus berkembang. Terus sampai zaman kita sekarang, termasuk sampai ke Indonesia, dengan berbagai denominasi, berbagai aliran, gereja-gereja maka terbagi menjadi paling tidak 2 macam. Ada gereja yang tetap dengan tekun dan harus menjalankan persembahan persepuluhan. Dan sebagian gereja lagi menjadi lebih fleksibel, diserahkan pada jemaat, persembahan, konsepnya begitu. Jadi dari persembahan persepuluhan adalah konsep persembahan saja. Nah, kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus pernah ditanya dan dia menjelaskan sedikit tentang kewajiban
sebagai seorang manusia, sebagai warga negara, dan sebagai bagian dari satu agama tertentu. Tuhan Yesus Kristus pernah berkata, apa yang menjadi milik kaisar, berikanlah kepada kaisar. Apa yang menjadi milik Allah, berikanlah pada Allah. Apa yang merupakan milik Allah, berikanlah pada Allah. Apa yang adalah milik kaisar, berikanlah pada kaisar. Jadi dalam hal ini ada dua hal yang perlu ditekankan. Satu, kewajiban pada kaisar. Dua, kewajiban pada Allah. Kewajiban pada kaisar diberikan pada kerajaan atau pada negara dalam rupa pajak. Sementara kewajiban pada Allah, kewajiban pada Tuhan, yaitu dalam hal ini kalau sudah berkembang menjadi gereja, maka diberikan melalui institusi gereja. Nah, seperti itu. Lalu pengajaran lain lagi yang juga penting dan patut kita perhatikan adalah konsep-konsep seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa semua orang dituntut untuk memberi dengan ucapan syukur, memberi dengan sukacita, jangan dengan bersedih, jangan dengan terpaksa. Demikian konsep pemberian yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, lantas kita kembali lagi kepada persembahan persepuluhan. Sebagian gereja mengharuskan, sebagian gereja tidak mengharuskan. Tapi kita tahu bahwa gereja berkembang terus. Ada sebagian gereja yang mereka punya namanya iuran anggota. Iuran anggota. Walaupun mereka tidak terlalu menekankan persembahan persepuluhan, tapi mereka punya namanya iuran anggota setiap bulan. Nah, seperti itu. Terus kita tahu bahwa dalam gereja juga ada macam-macam persembahan. Kadang-kadang ada gereja membentuk persembahan diakonia, persembahan janji iman, dan yang paling umum tentu kita tahu bahwa ada persembahan hari Minggu, yaitu ketika orang datang beribadah pada hari Minggu, di sana juga dipungut kolekte, persembahan, diedarkan ataupun taruh sendiri dalam kotak. Ya. Nah, kadang-kadang juga di gereja-gereja dalam persekutuan-persekutuan atau di luar hari Minggu ada acara, juga dipungut persembahan-persembahan. Di Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada banyak. Nah, bagaimana ketika kita bicara soal angka yang 1/10 atau 10%? Ada orang setuju, harus 1/10, harus 10%. Ada orang mengatakan tidak perlu, bisa kurang, bisa lebih. Nah, salah seorang hamba Tuhan pernah menghitung-hitung tentang persembahan dalam perjanjian lama. Maka dari berbagai persembahan yang dituntut di dalam Yudaisme itu, ketika dihitung-hitung, maka totalnya satu bulan dikatakan bisa mencapai 23%. Persembahan persepuluhan adalah salah satu di antaranya. Tapi di total semuanya itu, maka satu bulan yang dipersembahkan adalah 23%. Jadi lebih dari 1/10, lebih dari 10%. Nah, sementara ada seorang teman saya pernah meneliti dan menulisnya menjadi skripsi. Dia sampai pada kesimpulan bahwa berkaitan dengan persembahan persepuluhan ini, dia sampai pada satu kesimpulan, orang-orang miskin, orang-orang susah tidak perlu memberikan persembahan persepuluhan atau tidak harus memberikan persembahan persepuluhan. Ini pandangan dari seorang teman yang menarik juga untuk kita simak bersama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana sekarang kembali kepada persembahan persepuluhan? Bagaimanapun dalam hidup kita membayar pajak pada bangsa dan negara atau tempat di mana kita tinggal. Dan kita juga membayar persembahan ke gereja. Macam-macam. Jadi paling tidak ada dua hal yang besar ini yang menjadi bagian dari kita berkaitan dengan keuangan yang kita terima tiap bulan ataupun per tahun. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, gereja paling tidak terbagi menjadi dua konsep. Satu macam gereja tetap menekankan harus jemaat memberikan setiap bulan persepuluhan 10% dari upahnya, dari pendapatan dia atau dari bisnisnya selama 1 bulan. Ataupun kalau dia bekerjanya harian dan menerima upah mingguan, dia bisa menyisihkan setiap minggu 10% atau 1/10. Sementara sebagian gereja yang lainnya, mereka tidak menekankan hal ini. Tapi jemaat hanya dihimbau memberikan persembahan, tapi tidak ditekankan angka yang
10%. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian, pemikiran saya adalah begini. Persembahan persepuluhan itu merupakan latihan bagi anak-anak Tuhan. Jadi dengan angka 10%, orang-orang dilatih untuk memberikan persembahan dan yang rutin terus seperti itu. Tapi sebenarnya dalam hidup kita adalah mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Setelah kita bertobat, percaya pada Kristus, lahir baru, dan kita bertumbuh dalam iman kerohanian kita, semakin hari semakin menyerupai Kristus, terus diubahkan, kita setiap orang mempersembahkan diri kepada Tuhan. Bukan dalam arti menjadi pendeta atau penginjil, tapi semua orang dalam hal ini mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Termasuk di dalam mempersembahkan dirinya ini adalah dia mempersembahkan juga uangnya, harta miliknya, pendapatannya. Jadi seutuhnya dipersembahkan pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sebagai anggota sebuah gereja tertentu, kita mempunyai tugas tanggung jawab memperhatikan keuangan gereja, dan melalui di situ kita menyalurkan persembahan kita. Bagaimanapun kita menjadi anggota di situ, menjadi bagian dari situ, dan kebutuhan di gereja tersebut juga menjadi tugas tanggung jawab kita. Tugas tanggung jawab setiap orang yang berbagian di situ dan beribadah di situ. Ada seorang teman menarik sekali. Dia punya gereja asal di kota tertentu, lalu dia pindah ke kota lain, bergereja di kota tertentu lagi, dan keanggotaannya masih tetap di asal, tapi dia beribadah di gereja yang baru, di tempat dia berdomisili sekarang. Maka dia sendiri mengatur persembahan bulanannya dia bagi. Sebagian dipersembahkan pada gereja asalnya, sebagian dipersembahkan pada gereja di tempat dia beribadah sekarang. Ini juga satu pengelolaan yang baik dan bijaksana, karena dia bagian dari sebuah jemaat dan dia merasa punya tanggung jawab di situ dari pendapatan dia setiap bulan. Ini pun kita bisa pelajari dari contoh pemikiran seorang teman ini. Nah, kembali berkaitan dengan angka 10%. Sekali lagi tadi kita mengatakan 10% merupakan latihan. 1/10 adalah latihan. Dan mestinya kita bisa memberikan bahkan lebih dari itu, lebih dari 10%. Lalu orang-orang kemudian berkembang mendiskusikannya, apakah menyalurkannya harus ke gereja atau boleh di luar gereja. Maka ada orang-orang memikirkan mengelola sendiri, ada yang dia persembahkan pada gereja, ada yang dia persembahkan pada organisasi tertentu, pada yayasan tertentu, bahkan pada orang-orang tertentu di mana dia lihat memang membutuhkan, memang layak untuk didukung, memang sepatutnya didukung. Jadi ada orang berpikir sampai ke sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian, di mana kita bergereja, di situ kita menjadi satu anggota tubuh Kristus lokal. Di situ kita menjadi bagian dari jemaat-jemaat yang bertanggung jawab terhadap gereja tempat kita beribadah. Itu satu prinsip yang kita perlu pegang dan melatih diri memberikan persembahan, salah satunya melalui situ. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan, jadi secara umum kita mau sampai pada satu kesimpulan yang penting, yaitu bahwa dua pihak harus memperhatikan. Satu pihak yaitu gereja atau organisasinya, dua adalah orang yang memberi. Pihak gereja atau organisasi atau lembaga-lembaga, mereka mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keuangan persembahan-persembahan yang terkumpul. Mereka harus menggunakannya secara benar, mengelola secara benar, dan mempertanggungjawabkan pada orang-orang yang memberi persembahan itu kepada mereka. Dalam hal ini kadang-kadang juga perlu transparan pada anggota-anggotanya sendiri, pada orang-orang yang memberi persembahan. Tapi sekali lagi, ketika persembahan sudah diberikan, itu kita harus serahkan. Kita tidak lagi boleh terlalu banyak utak-atik campur-campur. Tapi setelah persembahan diberikan, itu kita sudah berikan, bukan lagi milik kita. Sebagai anggota, kita boleh saja tetap memantau, tetap mengawal, tetap melihat
bagaimana itu diatur, di-manage, dan itu digunakan secara bertanggung jawab. Kita punya hak untuk menuntut itu, tapi kita tidak punya hak untuk campur-campur, ikut-ikut, marah-marah, dan seterusnya, mendikte, dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu. Lalu di pihak lain, dari orang yang memberi, orang yang mempersembahkan, maka dia harus mempersembahkan sebagai ucapan syukur, penuh sukacita. Jangan memberi dengan hati yang terpaksa, jangan memberi dengan bersedih. Dan biarlah itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari pembahasan di sini panjang lebar, latar belakang dan seterusnya, sampai pada satu kesimpulan yang penting kita perlu garis bawahi di sini adalah, saya ingin menekankan pada kita sekalian bahwa dari konsep persembahan persepuluhan, persembahan 10%, kita maju kepada konsep persembahan. Dari yang persembahan per 10, persembahan 10%, kita sampai pada konsep yaitu persembahan. Jadi kita, setiap orang perlu persembahan. Selain itu, kadang-kadang dalam hidup kita, tengah-tengah dunia dan masyarakat ini, kita bukan hanya persembahan. Kadang-kadang kita masih menyalurkan bantuan, sedekah, pertolongan-pertolongan berupa keuangan pada orang-orang sekitar kita, keluarga sanak famili kita, yang betul-betul kita lihat memang mereka sudah bekerja, tetap berkekurangan, sudah berusaha sekuat tenaga, mereka masih dalam kekurangan. Dalam hal itu, Tuhan menitipkan pada engkau melalui pendapatan dan penghasilanmu, dan melalui bisnismu, dan di mana Tuhan juga ingin engkau mengelola dan memelihara orang-orang itu, termasuk anak yatim piatu, para janda yang berkekurangan, orang-orang susah. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara, para sobat dan hadirin sekalian, pada malam hari dari konsep persembahan persepuluhan, kita maju kepada konsep persembahan. Biar kita pegang ini baik-baik, biar ini boleh kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan akan memberkati engkau, dan terus Tuhan akan mempercayakan padamu, dan engkau harus mempertanggungjawabkannya, menggunakannya secara bertanggung jawab, menyalurkannya secara bertanggung jawab, dan memanfaatkan bagi hidupmu, keluargamu secara bertanggung jawab. Persembahan, dari persepuluhan kepada persembahan. Selamat malam, sampai bertemu kembali dalam channel kita mendatang.